Baik, silakan Bu Nadia. Kita mulai. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai proses pembimbingan kita kali ini, mari kita buka kegiatan ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja saya persilahkan kepada Pak Hendro untuk memulai kegiatan ini. Saya silakan kepada Pak Hendro. Terima Baik, kasih. terima kasih banyak Bu Nadia. Eh, izin untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Wahab untuk memulai sesi bimbingan praevaluasi untuk Terima angkatan kasih, 14 Kabupaten Parigi Motong. kasih Pak Hendro. Saya pakai handset dulu, ribut. Siap. Oke, iya, siap. Sambil yang satu orang lagi dua orang lagi dihubungi, satu orang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Hendro, terima kasih Pak sudah memfasilitasi kegiatan ini. Siap. Juga kepada teman-teman eh, serta Latsar Angkatan 14 ya, Kabupaten Parigi Motong yang saya banggakan. Alhamdulillah patut kita bersyukur pada Maha Kuasa atas perkenannya kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan, insya Allah kelancaran dalam proses kegiatan pembimbingan pra-evaluasi ya. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu terjadwal itu harusnya di hari Rabu. Karena hari Rabu Bapak Ibu kalau tidak salah jam 2 sudah masuk ya. Masuk asrama ya, sore lah misalnya. Nah, saya mengambil inisiatif karena kan proses pra evaluasi ini kan artinya bimbingan ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki misalnya ya. Nah, kalau waktu kita di saat itu terjadwal, maka Bapak Ibu akan kesulitan untuk memperbaiki. Nanti kalau masuk di asrama, saya berharap teman-teman sudah konsentrasi dengan kegiatan di klasikal. Nah, kegiatan klasikal itu Bapak Ibu lain kegiatannya. Karena tidak lagi, kalaupun Bapak Ibu mengerjakan, laporan itu terbagi pikirannya. Saya selalu, kalau membimbing Bapak Ibu, saya berharap teman-teman itu sudah konsentrasi dengan kegiatan di klasikal. Karena kegiatan klasikal, kemungkinan itu Bapak Ibu padat kegiatannya. Karena itu penekanannya pada pembentukan sikap perilaku ya. Ada kegiatan kesiapsiagaan ya. Mungkin kalau tidak salah Pak Yamin ya nanti untuk yang itu yang saya mengantisipasi itu. Yang kedua juga Bapak Ibu saya mohon maaf, saya ini sekarang lagi di Morowali, Morowali Utara ya, karena mendampingi teman-temannya Bapak Ibu yang sudah mendahului ya, mengikuti lasa di mereka sekarang sudah menyampaikan hasilnya, hasil aktualisasi sama dengan Bapak Ibu ya. Ini hal yang perlu juga saya sampaikan kepada Bapak. Kemudian juga saya berterima kasih teman-teman yang sudah mengirim laporannya sehingga saya masih punya waktu untuk membaca sekalipun ya agak sedikit lambat Bapak Ibu saya merespon karena saat itu kegiatan saya itu padat ya, padat tapi saya tetap berupaya. Saya tetap berupaya merespon apa yang sudah teman-teman sampaikan ya terhadap laporan aktualisasinya. Tercatat yang terkirim mohon saya dikoreksi itu dari 11 peserta itu baru 9. Ya, baru 9 yang menyampaikan. Ini Ibu Rafika sama Pak Christian itu belum mengirim. Kenapa Ibu Rafika?
Izin Pak, saya punya di kegiatan terakhir evaluasi dan pelaporan itu belum selesai Pak, jadi belum saya kirim. Rencana tanggal berapa terakhir? Hari ini Pak. Ya, kalau sebenarnya tidak apa-apa biar dikirim sambil melengkapi kan sebenarnya supaya pas masuk kegiatan itu kalau sudah jadi laporannya kan pas tinggal menambah kan gitu ya. Kan proses perbaikan ini kan teman-teman mungkin sudah saya sampaikan ada saran perbaikan. Iya Gitu ya, baik Pak. jika nanti kalau ada segera dikirim biar sebentar ini di sela-sela dengan kesibukan saya di Morowali Utara, saya tetap akan menyampaikan. Tadi kemarin yang terakhir saja mungkin Pak Ariandi ya, saya sempat baca tadi subuh langsung saya kirim Pak Ariandi ya. Ya, subuh saya rata-rata memanfaatkan waktu itu di tengah malam dan subuh ya. Kalau di pagi sampai dengan jam 9 biasa sampai jam 11 saya sedang mengampu agenda materi dan beberapa angkatan ya. Seperti yang saya sudah sampaikan itu kurang lebih ada 34 angkatan. Ya, gitu. Itu yang perlu saya sampaikan nanti Bu Rafika kirimnya. Terus Pak Christian mana? Ini belum ada ya. Pak Christian itu ya. Nanti kalau segera dikirim. Kemudian hasil perbaikan Bapak Ibu tentunya saya menyesuaikan dengan pengujinya walaupun itu di modul ada kan. Nah, penguji ya. Kenapa saya suruh tambahkan saya tambahkan? Memang Pak Kaban kalau menguji itu artinya sangat detail. Walaupun Bapak Ibu taruh di belakang lampiran utuhnya, tapi ini pengalaman Bapak Ibu setelah dicek tidak ada lampirannya. Padahal Bapak Ibu aktualisasi ini hanya pembuktian. Ya. Pembuktian apa yang sudah dilakukan, apa buktinya. Teman-teman sudah taruh buktinya hanya foto. Foto tidak bisa bicara. Foto itu cuma gambar. Tapi di dalam foto itu apa yang dibikin. Makanya saya bilang taruh di samping atau taruh di bawah. Kan gitu ya. Itu maksudnya Bapak Ibu ya. Saya pengalaman berapa kali dengan beliau, Pak Kaban itu, dia kalau sudah lihat itu selesai sudah. Tapi kalau tidak dia dalami bukti-bukti tersebut ya, Bapak Ibu. Dia tanya itu apa dibicarakan, apa hasilnya, itu ya. Kan gambar itu tidak bicara, itu dia bilang ada gambar tapi tidak ada suara. Nah, gambar itu supaya ada suara taruh di samping buktinya. Contoh konsultasi dengan mentor, apa yang dikonsultasikan? Apa hasilnya? Kan ada ya, bukan foto. Itu satu. Kemudian beliau akan tanya berapa kali konsultasi, kan gitu. Nah, terus sesudah itu yang ditulis itu teman-teman apa hasil konsultasi sudah dilakukan? Ini dicatat pertanyaan beliau. Misalnya Bapak taruh hasil konsultasi bla bla bla. Dia tanya, mana? Di mana Bapak tindak lanjuti hasil konsultasinya? Ya, ini ya saya sudah bocorin-bocorin aja dia punya anunya. Tapi memang harusnya seperti itu. Saya sudah mengikuti workshop kaitan sebagai penguji, sebagai mentor, sebagai apa namanya coach. Itu memang harus begitu. Namanya pendalaman terhadap pembuktian apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Ya, kan itu sudah jadi janji. Janji itu dibuktikan, bukan disampaikan apa adanya. Oh sudah. Nanti kalau orang bertanya, kok saya sudah kirim foto apa tidak cukup itu bukti? Memang tidak cukup. Karena cuma gambar. Ya. Poin itu cuma gambar. Nah, kemudian juga di lampiran itu sekalipun sudah ada di bab 3, itu dilengkapi berdasarkan urutannya. Karena di bab 3 itu kadang-kala Bapak bukan cuma sepotong itu penjelasannya. Nah, itu di bab 3 itu harus utuh. Lengkap. Satu lembar utuh. Kan gitu ya. Itu yang beberapa yang saya sudah kasih syarat pertimbangan ya. Nah, kemudian juga Bapak Ibu format terhadap sampul atau pengesahan itu bukan lagi namanya rancangan. Padahal saya sudah kirim di WA ya. Kalau ada rancangan ganti namanya laporan. Tidak ada lagi kata evaluasi, tapi masih ada tidak apa-apa ya. Yang penting dikirim saja ya. Ya supaya teman-teman supaya Pak Wahab ada dia punya koreksi, supaya dia perbaiki ya kan begitu. Artinya untuk semua saya baca ya. Saya baca
Sehingga itu saya langsung ganti, saya bold dia warna biru. Jadi Bapak Ibu tinggal kasih yang warna biru kan. Itu aja saya coba membantu ya. Kemudian di kata pengantar Bapak tidak ada lamanya lagi lambar hasil perbaikan. Langsung saja pengesahan ya. Pengesahan itu kan sudah otomatis sudah diperbaiki kan. Itu lembar pengesahan. Nah, lembar pengesahan itu Bapak Ibu cuma 3. Tidak ada lagi mentor. Yang mengesahkan laporan itu terakhirnya itu adalah penguji, ya, kemudian coach dan kepala badan kita. Untung kepala badan kita, penguji kita sama ya namanya. Sehingga Bapak Ibu saya langsung rubah supaya lagi kalau kasih kembali lama lagi Bapak Ibu kembalikan lagi ya. Itu ya itu intinya. Kemudian di kata pengantaran itu harusnya laporan ya. Nah, kemudian kan akan bertambah. Sebelumnya itu di rancangan itu kan tidak ada penguji. Nah, nanti yang lain belum sempat saya tulis. Kebetulan kepala badan kita itu adalah penguji, tinggal tambah sekaligus selaku penguji. Tolong dicek. Kalau ada yang belum sempat saya rubah. Sekaligus dia selaku penguji di poin 1. Ya. Kepala BP, Pak Sapo Dr. Muhammad Yasin, Pak BPSDM, dan Sukoma sekaligus selaku penguji. Kan tidak mungkin lagi bikin sendiri. Nah, jadi double kan, disambung aja. Nah, kemudian juga ada di poin yang disebut Bapak Ibu, kita tidak buat aksi perubahan. Mungkin waktu kemarin format yang salah, sekarang kita itu yang kemarin rancangan aktualisasi langsung ditulis ganti untuk mentor. Ya, mentor itu ditulis kalau ada masih tertulis aksi perubahan itu adalah sebenarnya laporan aktualisasi yang membantu penyusunan laporan aktualisasi. Tolong dicek lagi ya, Bapak Ibu. Kalau ada yang sempat saya ganti. Kalau yang tidak sempat, tolong dicek kembali ya. Itu kalau aksi perubahan itu Bapak Ibu itu hanya pelatihan kepemimpinan. Waktu formatnya mungkin waktu disampaikan saya itu mungkin terekam seperti itu misalnya kan. Itu yang lain. Kemudian soal tanggal Bapak Ibu di kata pengantar itu disesuaikan dengan pada saat seminar penyajiannya ya. Cuma kan tidak disuruh baca itu kata pengantar waktu Bapak Ibu penyajiannya. Ya kan? Jadi memang saya paham dibuatnya ini sebelum seminar kan gitu ya. Tapi kan pengantar kan ucapan terima kasih Bapak Ibu kan harus sampaikan kan waktu di seminar kan. Cuma tidak dibacakan semua. Itu maksudnya tanggalnya itu ya. Nah, kemudian di daftar isi Bapak Ibu kan akan bertambah. Kemarin cuma di bab 2. Tambah ada bab 3, bab 4, daftar pustaka dan lampiran. Ya kan? Saya biasa sudah tambah saya kasih merah, bold. Artinya kalau merah itu ditambah ya. Begitu juga di daftar tabel. Kan bertambah ada namanya tabel ringkasan atau tabel apa ya. Kemudian juga di daftar gambar kan bertambah gambar di bab 3 kan ada ya. Itu ada itu beberapa saran saya cuma mengingatkan itu kalau kaitan daftar isi, daftar gambar dan daftar tabel itu saya sudah tambah ya. Mungkin kalau ada yang belum sempat silakan ya. Mudah-mudahan juga teman melengkapi sudah. Sebenarnya kemudian Bapak Ibu di konten bab 3 itu ya seperti yang saya sudah sampaikan, saya pikir saya sudah kan kasih format Bapak Ibu. Nah, kan di sana menjelaskan dilaksanakan kapan, uraikan pelaksanaan. Kok ditaruh foto dulu? Emang foto dulu baru menjelaskan? Kan penjelasan dulu baru foto. Kan gitu ya. Ada yang kemarin saya kurang tahu format dari mana dipakai. Ya. Kan saya sampaikan Bapak Ibu template ini tolong kita jadikan panduan. Saya pikir kalau kita buat sendiri itu kan tidak susah. Ini tanggal di mana anunya langsung uraian pelaksanaan langsung foto. Mungkin apakah ada pertimbangannya sampai foto dulu baru diuraikan pelaksanaannya? Yang biasa yang menyampaikan saya seperti itu. Apa pertimbangannya Bapak Ibu? Sampai
foto dulu baru uraian pelaksanaan. Ya. Saya kurang tahu inspirasinya seperti apa, gambarannya seperti apa ya. Jadi kadang-kadang kalau saya ada waktu, saya langsung tarik dia ke bawah, ya. Nah, setelah pelaksanaan baru foto. Baru itu ada keterkaitan, ya, keterkaitan dengan nilai ASN, kan begitu ya. Ya, ASN baru sesuai format, ya. Nah, ada teman yang tidak memasukkan, itu kan tinggal memindahkan dari rancangan. Kaitan dengan visi misi, kaitan dengan apa kontribusi dengan penilaian. Memang di rancangan ada, tapi di laporan harus dituangkan lagi. Mungkin saja akan bertambah. Nah, kalau di format kan sistemnya tabel. Tinggal pindahkan ke laporan lagi. Tinggal menarasikan lagi apakah bertambah, silakan kan itu. Tapi ya itu dasarnya kan Bapak Ibu di rancangan itu di tabel rencana kegiatan. Ada yang tidak menambah. Saya kalau tahu dari kenapa seperti itu ya. Mungkin teman-teman melihat laporannya teman-teman yang lain ya. Padahal dari awal saya sudah sampaikan kenapa susah-susah. Beda kita pengampu Bapak Ibu. Beda. Ya, beda. Kita ini beda pengampu. Kalau Bapak hitung misalnya, oh saya ikut yang di sana, saya ikut di sini, siapa pengampunya? Kalau Bapak ikut yang di sana, berarti Bapak pindah pengampunya. Kan begitu. Pindah coachnya. Kan gitu. Nah, template itu Bapak Ibu tidak membatasi pikiran, inspirasi Bapak Ibu. Tapi template itu mengantar Bapak Ibu agar laporannya itu yang disampaikan itu pertama sistematik, terstruktur, dan terukur. Ya, itu kita buat format template itu Bapak Ibu kita sudah bahas dengan tim Widya Suara. Memang ada beberapa Widya Suara yang Anda tahu kalau apa pertimbangannya silakan, tapi kita sudah sepakati seperti itu Bapak Ibu. Nah, dasarnya dari mana? Dari modul. Memuat unsur-unsur yang harus dilaporkan, memuat unsur-unsur yang harus dituangkan dalam rancangan. Kan? Ibaratnya template itu kita siapkan rumah, kita siapkan kamar. Silakan Bapak mau isi apa itu rumah, Bapak mau isi apa itu kamar. Itu Bapak. Kita tidak, kalau sampai rumah kita bilang kau isi kursi, kamu isi lemari, itu kita sama dengan membatasi apa Bapak punya kreativitas atau apa. Ya kalau saya tidak mau kursi Pak, maka jadi persoalan sih. Kita biasa itu sudah seperti kadang-kadang juga penguji tanyakan kok template-nya sama. Ya itu pertimbangannya kita sampaikan dan itu hasil di kesepakatan kita di suara semua ya. Jadi Bapak Ibu kok susah banget sudah dibuatkan kok masih tengok kiri, tengok kanan, atas bawah, kan tinggal menuangkan mengisi aja ya. Itu yang saya sampaikan khususnya kaitan format template tersebut Bapak Ibu ya. Nah, begitu juga di laporan. Kemudian masuk Bapak Ibu kan menambah bab 4 yang disebut penutup. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya itu menggambarkan ya capaian atas pelaksanaan. Karena ada 3 penilaian Bapak Ibu. Sejauh mana capaiannya? Artinya dari sesuai yang direncanakan berapa kegiatan dan berapa tahapannya. Itu kan? Nah, kedua, menjawab tujuan. Poin 2 itu nilai-nilai dasar ASN itu. Kan di tujuan, coba Bapak kembali. Selain Bapak tujuan untuk menyelesaikan isu, juga bagaimana Bapak Ibu menerapkan nilai-nilai tersebut. Ya itu silakan diuraikan. Itu tujuannya itu di penutup. Yang ketiga apa manfaatnya, kemanfaatannya. Kemanfaatannya tidak harus Bapak Ibu ambil di rancangan. Ya, yang itu kan memang ada manfaat bagi pemerintah daerah, bagi daerah, tapi Bapak ramu kemanfaatannya seperti apa, ya. Baru masuk kepada tindak lanjut. Nah, tindak lanjut itu Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu mendapatkan gagasan, tarik di rancangan itu menggunakan marah, Bapak kan berarti itu belum Bapak lakukan kan?
Sebenarnya di McNamara itu Bapak dapat gagasan, harus dituntaskan. Tapi waktunya kan cuma 1 bulan. Mana bisa. Itulah nanti dia kan tindak lanjut yang belum paham ya. Atau ada tindak lanjut lain Bapak Ibu daripada pas pelaksanaannya itu berkembang. Berkembang ini harus saya lakukan. Ya, masukkan ke tindak lanjut. Ya. Atau ketiga Bapak ini saya pas kadiklat apa yang saya mau buat. Tambah inovasi misalnya, kan silakan. Nah, coba di tindak lanjut itu ditulis itu kapan pelaksanaannya. Jelas ya. Itu yang disebut kalau ada namanya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tapi Bapak sudah tentukan saja laksananya kapan. Itu kalau yang belum harus ditulis kan. Kalaupun apa yang sudah Bapak sampaikan itu silakan kan. Itu kaitan dengan itu. Kemudian daftar pustaka, ya itu memang kalau penulisan daftar pustaka kan diurut dia. Ya, saya tidak koreksi lagi, diurut dia berdasarkan hierarki, ya hierarki. Kan Bapak menulis pustaka kan begitu. Kan kita mulai dari undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, kemudian masuk ke peraturan presiden, terus sampai kepada peraturan daerah. Itu urutannya, baru urutan permen atau apa ya. Kemudian diurut juga setelah berdasarkan hierarki aturan, diurut dia per tahun. Tahun mana yang duluan, kan gitu. Nanti tolong dicek Bapak Ibu. Nah, beliau itu penekanannya di sana. Penekanannya itu dia urut, pasti saran diurut ya. Itu kalau bicara daftar pustaka. Ini makanya masih ada waktu Bapak Ibu. Ini kan hari Senin, Selasa, ya Rabu kan. Rabu sudah siap-siap kan. Nah, ini kesempatan. Jadi saya berharap keseriusan konsentrasi teman-teman. Kan? Karena ini sudah di akhir. Ya. Disinilah dibuktikan ya di sini Bapak Ibu. Ya. Nah, lebih lanjut juga lampiran itu disebutkan per kegiatan. Kegiatan satu tahapannya ini. Nah, ada lampiran gambarnya tidak jelas. Gambar apa ini? Kalau saya baca iya. Dijelaskan keterangannya. Misalnya sementara dengan gambar itu konsultasi dengan mentor. Ada yang coba gambar disusun. Itu kan menimbulkan pertanyaan, ini gambar apa nih? Jadi gambar itu disusun kegiatan baru pertahapan. Kegiatan satu, tahapannya ini, kan gitu. Langsung ya. Kalau tidak disebutkan tahapan, taruh di bawah. Bikin keterangan. Kan itu kalau di lampiran disusun. Nah, soal lampiran Bapak Ibu ya, itu kan nanti di ujian aslinya dibawa. Tapi kalau memang mau apa disertakan di laporan lengkap Bapak Ibu, ya itu disertakan saja. Karena nanti sesudah ujian itu pakaban itu akan dikembalikan. Ya dikembalikan ya. Itu kalau pakaban itu kalau ada perbaikan diperbaiki, kalau ada coretan diperbaiki ya. Itu beliau itu. Karena beliau itu meminta dalam bentuk hard copy, saya dia baca langsung ya. Tuh. Itu kalau apa yang saya sampaikan. Ini satu lagi ya, Pak Christian man. Tolong ini nanti disampaikan bagi Pak, karena pertama laporannya belum masuk, nah ini tidak hadir ya, mungkin ada kendala atau halangan sesuatu ya. Itu penjelasan dari bagaimana Bapak Ibu menyusun laporannya dan saran-saran pertimbangan yang saya sampaikan itu tentunya dalam hal ini kita mengantisipasi dan harusnya memang seperti itu ya. Nah, saya pikir kalau Bapak Ibu sudah lengkap, paling dia akan tanyakan kan, tanya pertanyaan lain. Seberapa jauh penerapan nilai ASN itu tersebut dan seberapa besar nanti Bapak Ibu akan melaksanakan tindak lanjutnya. Karena kegiatannya tidak berhenti di sini, ada namanya kegiatan pasca diklat. Ya, itu akan dipantau. Yang di mana kita pantau itu yang tindak lanjutnya. Ya. Ini yang perlu saya sampaikan teman-teman ya. Ya kalau teman-teman yang sudah merespon itu ya Ibu Nila
Ibu Nadia, Pak Antonius. Saya sudah mengarahkan buat PPT. PPT. Mungkin yang nilai sudah sempat atau sudah. Karena Bapak Ibu saya mohon maaf kalau saya mengganggu, tapi saya sudah izin saya akan ganggu. Kalau teman-teman bertanya di WA itu kalau kita jawab satu balik, makanya saya langsung bel ya Pak Jeven ya, Ibu Nila, dan siapa lagi ya. Itu saya langsung bel supaya diskusinya itu lebih nyambung. Nanti kalau ini nanya lagi ya. Jadi kalau bel itu kan kesempatan kita diskusi panjang kan. Itu yang sempat yang kita kalau itu ya. Jadi hal ini yang saya perlu sampaikan ya Bapak Ibu. Nah, untuk PPT Bapak Ibu, selain profil, tinggal yang disajikan itu bab 3 dan bab 4. Ya. Di bab 3 itu kan pembuktian terhadap apa kegiatan dan tahapan. Nah, kalau Bapak berpijak mengacu kepada penyampaian PPT waktu di rancangan, ya itu kan ada tanggal, tinggal tambah saja fotonya, buktinya. Buktinya udah usah terlalu banyak-banyak, kan? Nah, bagaimana keterkaitan juga dengan misalnya dengan asambel awak, kan? Itu aja. Di setiap kalau bisa setiap kegiatan dan tahapannya satu slide, kan gitu ya. Karena kenapa Bapak Ibu sama dengan di rancangan penyampaiannya itu tidak lebih dari 10 menit. Nah, kalau sudah dibuat, yang sudah mengirim siapa kemarin ya? Nah, nanti walaupun Bapak Ibu sudah biasa mempresentasikan, tapi tetap kita harus latihan. Makanya saya selalu mempelajari kalau bisa latihan. Artinya Jaringannya ini standby saja. Tolong Pak Christian itu dihubungi ya. Ya ini kayaknya, Saya hubungin tadi Pak di grup tapi tidak ada iya, tidak sambung. ada respon. Saya telepon, tidak ada respon juga. Iya, Pak. Maunya apa? Maksudnya bagaimana? Jangan sampai 43 orang saja yang selesai. Karena itu berpengaruh. Maksudnya ya dia hitungannya, kalau saya hitungannya dia anggap sepele. Nggak ada alasan, nggak ada keterangan dia nggak bisa hadir. Jadi bisa jadi 43. Walaupun bagus dia punya laporan. Tapi kalau ini kita ini sikap perilaku, akhlaknya ini yang kita hitung. Ya, tolong dihubungi. Lewat jam 9 tidak ada ya. Kita mohon maaf teman-teman. Silakan waduh, Pak Wahab. putus. Kenapa putus ini? Morowali kayaknya Pak. Oh, saya bagus, bagus kok anunya. Kalau Iya, nggak tahu. Oke. jelas standby. Memang Siap, lanjut namanya, Pak. namanya jaringan kan tidak jual di toko, tergantung dari Iya, mana. Ya. Kalau jual di toko kita bisa beli ini. Iya kalau kan? di toko jaring ikan Pak. Oh, jaring ikan. Wah, oke ya. Mungkin Oke ada lanjut. terputus-putus ya. Nanti kalau ada mau didiskusikan teman-teman ya. Nah itu. Penilaian ada unsur namanya komunikasi. Apa yang mau dinilai? Cara Bapak menyampaikan atau waktu memaparkan itu dilihat. Makanya Bapak saya sampaikan latihan Bapak Ibu supaya cara. Yang kedua dari komunikasi Bapak merespon pertanyaan dari penguji. Itu adalah kesiapan kita, ya. Itu saya sampaikan kan itu. Selain ya pencapaian-pencapaiannya itu kan kemudian yang saya sudah sebutkan sudah ada dilaporkan. Lalu kalau ditanya apa hambatannya terus apa anunya kan gitu ya. Itu nanti ya. Dan saya yang meyakini seolah teman-teman itu bisa. Tapi semua itu berpulang kepada kesiapan kita. Ya. Sesuatu sangat tergantung pada kesiapan kita. Ya.
Sama dengan orang berperang. Kita mau berperang, apa harus kita siapkan? Kan sekalipun kita jago menembak, itu kita harus persiapkan diri kan. Itu ya, itu pengantar saya Bapak Ibu, nanti kita akan diskusi. Tolong kalau Pak Christian belum ada ya, sayang kita tidak ada. Nanti kan ada direkam ini ya, jadi dikirim aja. Nah, itu. Nah, kemudian Bapak Ibu selanjutnya karena ini diminta dalam bentuk apa namanya hard copy, nanti kan teman-teman ada yang mengirim sudah tanda tangan. Itu tanda tangan dikirim waktu rancangan. Saya akan mengirim lagi tanda tangan beda dengan yang di laporan. Ya, makanya ada yang kasih tanda tangan saya langsung hapus. Ya, nah, saya langsung hapus. Tapi saya paham itu kan diambil waktu di rancangan. Nah, kalau bagi yang lain, oh ini belum disuruh minta tanda tangan, belum selesai bimbingan suruh saya tanda tangan kan gitu. Tapi saya tidak. Memang itu karena betul Bapak ambil dari rancangan. Tinggal menyambung kan. Makanya ada yang belum masuk daftar pustaka, ada yang belum masuk bab 3, bab 4, paham saya. Tapi intinya mana bab 3-nya, mana bab 4. Nah, sehingga saya tambah ya. Tuh ya. Untuk Ibu Nila, saya mohon maaf, baru saya teringat. Ibu kan melampirkan kegiatan Ibu dari tanggal berapa, tapi buktinya itu kan cuma satu saja dengan orang yang sama ya, Bu Nila ya. Sudah tulis saja tanggal keberapa, nanti buktinya itu adalah yang tanggal berapa Bapak Ibu lakukan. Kan orangnya sama kan, meriksa ini orang yang sama. Nah, kalau dari tanggal keberapa ke tanggal berapa itu kan diminta fotonya kan. Itu udah bayangkan kalau satu hari 80 pasien ya, kalau bikin dia punya foto, aduh, ibu punya laporan yang paling tebal, bukan tebal di sesama angkatan, tebal sedunia namanya kan. Jadi bagaimana meyakinkan penguji pas kegiatan misalnya tensi kan, orangnya kan sama saya lihat kan, nah itu ditulis saja gambar ini pada tanggal berapa di bawah ya, tambah aja enggak apa-apa supaya padahal kegiatannya kan di penjelasan dari tanggal ke tanggal berapa ya, disampel kan saya bilang sampel. Nah, ibu kan punya daftar itu kan, wow baru daftar aja ini memang serius banget semua kan, sebenarnya bisa disampel aja tapi tidak apa-apa. Nah itu yang saya laksanakan, kok teman-teman laksanakan kan gitu. Dan ini jadi intinya bagaimana meyakinkan penguji ya teman-teman. Ada pertanyaan? Jadi pada waktu pertanyaan kemanfaatannya itu yang akan digali. Manfaatnya seperti apa? Gua penerapan nilai-nilai ya. Itu yang saya di seberapa kali dengan beliau dalam artian, tapi memang harus seperti itu. Kok dibuat tapi tidak dipahami. Ya. Pemahamannya nanti itu penguji, ini dia buat atau bagaimana? Tapi setelah ditanya, dia tidak paham. Yang khawatirnya dibuatkan orang. Nah, itu. Karena terus terang Bapak Ibu, ya wajar lah. Karena di sini kita sudah, saya sebagai koordinator jasa suara, Bapak Ibu, Anda memang menjual jasa pembuat. Kan gitu ya. Mau jasa pengetikan kak, jasa apa kak. Tapi yang jelas dipahami apa diketik. Ya. Jual jasa kan begitu ya. Kan cuma di sini, di PKPN, PKA, kan. Bapak ini orang cerdas, Bapak ini harus bersyukur. Tidak semudah Bapak Ibu jadi lulus CPNS itu orang memang memiliki kualifikasi dan kompetensi. Masa tidak percaya diri sih? Tapi tidak di sini. Ya, ada yang orang di Konoha sana, yang di Konoha itu disuruh bikin orang. Bukan yang ini, wah kalau ini jamin lah, cerdas semua. Tapi yang orang dari Konoha sana, oh udahlah, ya gitu ya. Itu yang saya sampaikan. Dan saya mohon maaf, memang namanya saja bukti. Ya. Bapak ini
bikin merepotkan saya. Ini lagi sudah dijelaskan di sana lagi, disuruh tambah lagi di sini. Ya iyalah di bab 3 itu kan dia penjelasannya mana buktinya. Nanti lampiran tinggal penguatannya. Tapi kecolongan. Di sana gambar, dia bilang ada di lampiran. Dicari di lampiran, tidak ada. Ya memang lupa dilampirkan. Tapi penguji kan akan bilang, lupa atau apa? Betul lupa enggak? Bikin atau tidak? Kan dia bilang, dia buat nah ini. Alasannya lupa. Eh, gimana lupa dimasukkan di lampiran? Nah, kalau seperti itu, gimana Pak Coach? Ditanya lagi sama saya. Kalau saya bilang, dia tidak buat itu Pak. Oh celaka saya, Bapak ini tidak membela kita. Begitu. Itu makanya sebelum itu saya kalau ada di situ, saya sudah sampaikan. Misalnya sudah ada buktinya apa? Kalau dia tanya bagaimana kok dilaksanakan? Ya dilaksanakan Pak. Udah diskusi. Tapi kalau tidak ada, apa yang saya mau bilang? Ya itu yang kita kecolongan. Makanya, ini mohon maaf, saya beberapa angkatan sebenarnya ya, percayalah nggak ada lagi itu gitu. Ternyata setelah ujian beberapa kali beberapa angkatan, saya artinya sudah mengantisipasi ya. Ya ini kan berpulang kepada bapak-bapak gitu kan sehingga ini kan kita ini kan dibilang akuntabel, berakhlak, akuntabel. Tapi yang disajikan tidak dapat diyakini. Kan gitu ya, teman-teman ya. Ada enggak pertanyaan saya kembalikan Bapak Ibu? Silakan. Atau Pak, yang Bapak koreksi itu tidak begitu maksudnya. Silakan Pak. Saya itu kan cuma tidak harus apa yang saya sampaikan itu benar. Mungkin waktu saya membaca, Bapak Ibu, oh lain saya punya pemahaman. Ya Bapak yang lakukan. Ya, kan? Pak, Bapak ini bikin begini. Yang saya lakukan, Bapak kasih saran lain. Silakan Pak, Bapak Ibu. Itu kan Bapak yang tahu. Silakan. Ada pertanyaan? Pak Christian gimana laporannya? Nih Ya Pak Pak, Christian. Ya. saya tinggal yang kurang itu beberapa apa foto lagi Pak. Tinggal ada Oh, beberapa dokumentasi tapi sudah selesai Pak. Untuk teorinya iya. sudah, kegiatan sudah terlaksana kok Pak. Ada buktinya Iya. semua. Iya ada buktinya tapi belum dikirim bagaimana? Saya belum Ya baca. siapa? Ya. Sebentar saya kirim Pak. Iya. Saya tunggu ya. Tidak Ya apa-apa. siapa? Saya paham teman-teman ya. Sengaja makanya dari awal itu saya selalu ingatkan, saya ingatkan. Ya. Saya ini Bapak Ibu ya, namanya opa itu begitu, orang tua itu selalu mengingatkan sama anak-anaknya. Tapi saya terus terang saya juga tidak mau kecolongan. Pas mau waktu ujian tidak ada dia lakukan. Mau diapa itu? Ya harus ditunda. Kembali kamu lakukan. Kan jadi kan begitu. Masa harus Bapak Ibu begitu? Ya ada Bapak Ibu. Bukan cuma ini, bukan cuma laser. PKP, PKA. Kita kembalikan. Jadi ditunda. Wong tadi mau sampaikan. Untuk pemenuhi janjinya. Nah, itu makanya Bapak Ibu kirimlah saya baca gitu ya. Jadi tolong beberapa penyampaian saya teman-teman tolong dicek kembali ya, dikoreksi kembali ya. Ya, mungkin ada yang terlupakan dengan apa yang saya sampaikan. Oh, Bapak bilang begini, tapi saya pun tidak dikoreksi ya. Itu artinya terlewat gitu ya. Tapi itu garis besarnya yang saya sampaikan saat ini ya. Karena ini Bapak Ibu bukan cuma angkatan ini yang Bapak saya koreksi, saya baca secara berurutan Bapak Ibu ya. Mulai kemarin angkatan 21, Donggala 22, Donggala itu rancangan. Nah, kemudian angkatan 3 golongan 2 provinsi aktualisasi ya. Terus sekarang ini saya sedang anukan rancangan dari Banggai ya. Jadi oleh karena itu yang mana fokusnya tapi kalaupun ada terlewatkan itu Bapak Ibu artinya uh, tidak terbaca manusiawi ya karena banyak yang saya bimbing kan ya memang kalau Bapak itu kan urusan Bapak bimbing tapi saya bingung kan saya awal saya bilang, nanti kalau Pak Christian sebenarnya kalau mau
Bagaimana koreksinya, Pak Coach? Kamu punya sudah? Apa semua yang anunya kan? Kalau ini kelompok kan kalau kita diskusi, seandainya itu laporan dikirim di grup Bapak Ibu, teman-teman sudah bisa baca, oh ini harus begini. Tapi kan semua kirim secara person. Enggak mungkin saya kirim ke grup. Cuma ya, gitu ya. Silakan diskusi. Saya izin minum Bapak Ibu. Ada yang mau Silakan ditanyakan? teman-teman bertanya. Saya ingin bertanya, Pak. Silakan Pak Jeremy. Jadi begini, Pak, kalau seandainya bentuk dokumen eh, konsultasi dengan mentor itu hanya berupa catatan tulis tangan begitu saja, Pak, apakah bisa itu, Pak? Tidak apa-apa, dan itu aslinya. Catatan dengan tulis tangan kan. Tidak apa-apa. Tapi kalau Iya, Bapak mau ketik, boleh. Tapi catatan itu tinggal yang ditanya, sudah dilaksanakan itu catatannya itu tidak. Mau dia tulis tangan, kayak dia itu aslinya. Tapi kalau Bapak punya waktu mau ketik, silakan. Baru dia misalnya minta tanda tangan atau suruh paraf. Ini kan pembuktian itu meyakinkan. Itu apa Jeremy ya? Mau iya. catatan, dapetnya dia sopar sudah. Nah, ditanyakan mana catatan sudah dilaksanakan atau tidak. Apakah Itu itu berlaku dengan ini juga, Pak, tanggapan mentor dari hasil eh, penyampaian laporan. aktualisasi? Iya, kan ada penyampaian laporan kan, ada Ya, tanggapannya apa, tanggapannya kan pada waktu ini kan waktu dia baca itu kan pasti ada tanggapannya. ya. Apakah perlu ditambah atau diperbaiki atau mungkin nanti kalau anu begini begini tanggapannya gitu. Ya, waktu Bapak menyampaikan apa yang dibicarakan? Ada enggak? Ada, Langsung Pak. tanda tangan. Ya, itu ada. Nah, itu yang disampaikan. Iya kan? Kita, Pak Jeremy, saya yakin kok ada. Ya kita ini meyakinkan penguji saja. Bagaimana mau dia ini? Benar tidak ini? Jangan sampai ini ada gambar tapi tidak ada suara. Kan gitu. Kan kita tidak tahu apa yang Bapak bicara di situ. Cuma foto. Oke, ada lagi? Begitu ya Pak Jeremy ya. Iya, Pak. Paham sudah? Paham sudah? Ada lagi? Silakan. Saya Pak bertanya Pak. Siapa? Krisan Pak, Siapa? Krisan. Siapa? Siapa? Ini Pak, Silakan. terkait kemarin terakhir kan waktu seminar itu kan Pak dari Pak apa Pak Pak Kaban kan menyampaikan untuk dibikinkan survei. Ya, Itu kan sebenarnya awalnya kan maksud saya hanya membicarakan secara informal. Kira-kira tentang apa platform ini paham tidak? Tapi kan diminta untuk bikin Google Form. Terakhir kan sudah. ya Google Form. Maksud saya apakah dia hanya sampai pada Google Form, maka nanti ada beberapa pertanyaan kan muncul persentasenya. Misalnya kalau Ya, yang belum tahu sekian persen, yang sudah tahu sekian persen. Berarti hanya sampai di situ saja Pak ya yang surveinya ya. Tidak ya perlu sampai sampai di harus ada. situ. Oh ya. Di situ dan berdasarkan hasil survei yang sebelumnya berapa yang paham setelah disurveinya yang paham sekian itu dibikin penjelasan kan di urai pelaksanaan. Nah terus hasil survei yang mana kan Oh ya. gitu. Ya ya Hmm, Pak. Siap, siap. seperti itu. Nah, saya lupa Bapak Ibu yang pertama dia tanya apa karena Pak Christian sudah ingatkan yang apa saran saya waktu di rancangan. Saya ingat teman-teman, tadi Pak Christian sudah. Apa saran saya? Misalnya, sudah di apa direspon? Sudah. Misalnya Bapak bilang Christian, Bapak lalu ini Bapak suruh tambahkan ini. Dilaksanakan tidak? Laksanakan. Mana hasilnya? Gitu aja. Pembuktiannya kan begitu. Sampai ini kan ibaratnya sama dengan di sidang. Kan gitu. Nanti tolong ya teman-teman catat utama apa saja saran-saran. Yang diingat, saran apa
Nanti bilang, oh, ini Pak, Bapak suruh tambah ini, saya tambah. Itu ya, untuk makasih Pak Christian kasih ingat. Ada lagi, ini masih waktu ada waktu, ini Senin, Selasa ya. Rabu itu kan nanti siang ya, baru masuk siang ya. Masih ada. Senin ini hari, makanya saya ambil pagi Bapak Ibu. Sehingga ada waktu ini diskusi, bisa di perbaiki, ada malam, Selasa lagi, kan gitu kan. Kemudian itu PPT Bapak Ibu ya, sudah. Nah, kalau sesudah ini Bapak Ibu akan saya kirim tanda tangan saya. Tanda tangan itu Bapak Ibu hanya untuk dipakai di laporan aktualisasi. Jadi tanda tangan itu warnanya awal hitam, yang saya kirim biru. Biru atau ya, biru ya. Supaya beda. Ya, jangan sampai kemarin ada yang tidak bekas dia punya laporan, dia pakai saya punya tanda tangan. Tapi tanda tangan waktu di rancangan, kecolongan lagi. Isi Bapak bertanya sedikit. Silakan, Bu Nilam. Ini Pak, paling nanti aktif, Nila JFN ya. Pak, nanti di Silakan. bawah gambar itu misalnya gambar 3.4 melakukan identifikasi pasien. Itu kan fotonya saya ambil tanggal 23 September. Itu ditambahkan tanggal di sampingnya gambar ini diambil tanggal Ya, 23 September untuk cek. ya. Nanti kalaupun misalnya Nila kalau ada mengganggu juga sebenarnya kalau ditaruh di bawah ya di penjelasan gambar taruh saja di tanggal sana ada kan Ibu di uraian pelaksanaan ya Nila ya. Misalnya lihat tanggal berapa dan tanggalnya berapa dan bukti pelaksanaan ini yang dibawa tanggal berapa. Gitu aja. Nanti nyambung aja di uraian pelaksanaan. Tapi kalau taruh di bawah itu agak sedikit mengganggu lagi. Ya, Ya, nanti Pak, dituntaskan di uraian pelaksanaan aja. ya paham Oke, ya Pak. oke itu pertanyaannya, Pak. Kemudian supaya saya Pak, tidak lupa, silakan. izin satu lagi, Pak. Biar banyak ada Iya, apa-apa. Nah ini kok anunya ini bimbingan silakan. terkait seminar kemarin, itu kan Pak Kaban itu mengomentari yang untuk saya punya latar belakang yang terkait peraturan Menteri Pan-RB yang nomor 95 tahun 2020 tentang roadmap reformasi birokrasi. Itu kan Betul. roadmap reformasi birokrasi kan 2020 sampai 2024. Nah, Ya, kemarin katanya dibilang, lah ini kan sudah kadaluarsa, ini sekarang sudah 2025, kenapa masih pakai yang 2024? tidak. Memang, Pemahaman saya ya. Tunggu saya potong. Pemahaman oh saya ya. bukan soal tahunnya. Ada ndak regulasi yang terbaru dari itu? Ah, itu Pak, setelah saya cek, untuk roadmap yang 2025 dan seterusnya, itu masih sementara dalam rancangan, Pak, belum ditetapkan. Ya Jadi sudah nanti ada, dijawab. oh ya, jadi ada peraturannya, apa, yang 2024, 2020 sampai 2024 itu tetap berlaku sampai setelah muncul yang ditetapkan yang baru. Begitu Pak saya. Betul. Ya, mungkin yang dia pahami ada penjelasan aturan yang menjadi dasarnya. Apakah itu kan selain Permenpan mungkin ada aturan teknisnya. Oh Kalau ya. tidak salah, pernah saya tangkap ada aturan teknisnya itu yang perubahannya dari penjabaran di apa namanya nomor 94 dia atur dengan juknis apa terus diatur lagi dengan juknis ada perubahan-perubahan mungkin di situ. Tapi kalaupun tidak, Bapak jelaskan yang Bapak dapatkan begitu. Tapi yang penting itu kan biasa, yang dia pahami begitu. Oke. Baik Pak. Ya, Baik Pak. nanti tidak salah. Kalau tidak salah itu aturan pelaksanaan harian. Kalau memang tidak ada bahwa Bapak dapatkan yang untuk saat ini Pak, yang setelah saya cari, yang baru saya ketahui sampai di sini. Yang 9 berapa itu? 5 sebenarnya. 95, Nah, 95. 95 untuk tahun begini. Kan gitu. Ya, itu jangan bilang saya tidak dapat, yang saya dapatkan Pak ini. Ya sudah, jangan disambung. Gitu. Nanti dia bilang, oh kamu tidak dapat. Nanti dia tambah. Paling dia bilang, nanti ini ya, tambah. Tapi mungkin di aturan pelaksanaannya dari, ada aturan apa, keputusan atau kalau tidak salah. Bisa lupa.
Nah, dan itu dijabarkan oleh masing-masing kementerian teknis, Diskominfo atau Kementerian Kominfo penjelasannya mungkin yang saya paham dari itu ya. Baik, Jadi Pak. dicari aja Pak Kris. Baik, Pak. Oke. Kan hanya menjawabnya. Oke. Jangan misalnya saya tidak dapat Pak, aduh, yang saya dapat artinya saya dapat berarti tidak dapat yang lain kan begitu. Kan ini kan teknik komunikasi kan gitu. Menyampaikan, merespon. Kalau Ibu Rafika kan SOP-nya kan tidak 30 berapa itu kemarin? 33, Pak. Ya kan disuruh potong. Berapa saja kan? Berapa yang dilaksanakan SOP-nya? Kemarin sarannya Pak Kaban itu nggak usah dibuat SOP, tapi ke alur kerja. Tapi Jadi dibikin semua saya, tuh. ya alur kerja sederhana dari 33 tugas, Dibikin. agenda tugas. Dibikin semua itu alurnya. Iya, Pak. Wah, hebat. Ya, kalau memang seperti itu. Kalau memang SOP-nya itu Bapak Ibu berdasarkan Permenpan nomor 35, kalau sampai dengan akhir proses eh, apa namanya pengakuan yang disebut oleh bidang hukum, nah, itu dari misalnya melihat apakah SOP itu tidak bertentangan dengan dasar hukum yang di atasnya, kan gitu ya. Kemudian dari legal draftingnya itu sesuai dengan tata naskah atau tidak. Nah, itu prosesnya panjang. Ya. Baru sampai di pengasahan saja itu kurang lebih kalau saya lihat di Permenpan itu kurang lebih 14 hari. Tapi kalau kita ada yang 2 sampai 3 hari mungkin bisa cuma 1 hari, bisa. Tergantung bagaimana prosesnya, pelaksanaannya. Karena itu pertama buat dulu draft, buat yang namanya tim. Tim itu kan bentuk SK, itu ada tim di situ. Setelah itu baru nah, sampai pada uji coba. Nah, setelah uji coba itu baru masuk pengesahan. Setelah pengesahan dibawa lagi ke Biro Hukum melihat legal draftingnya seperti apa. Sesuai ada enggak aturan lebih tinggi yang dilampaui. Nah, kemudian dilihat juga tata naskahnya seperti apa, gitu ya. Kalau itu dibuat ya syukurlah. Itu mah alur. Terpenuhi kan. Pantasan lambat dibikin dia punya laporan. Jadi, ya. Jadi selesaikan. Jadi saya tunggu ya Pak Kris ya. Baik, Pak. Kirim misalnya ya. Habis ini kan Bapak Ibu saya ke Banggai lagi ke Tan 26. Ya dikirim aja. Kan saya bilang saya diganggu, harus diganggu saya. Kalau saya tidak diganggu saya tidak bisa tidur. Makanya saya harus ganggu Bapak Ibu. Ya. Bagaimana nanti mau tidur? Ini kenapa? Kalau masuk ini kenapa ya? Yang saya sudah perbaiki Bapak Ibu cepat direspon. Ya, kirim. Nanti ini setelah Bapak Ibu kan namanya ada lembar persetujuan dan lembar pengesahan. Kalau lembar pengesahan kan tidak bertanda tangan mentor di lembar persetujuan itu. Suruh tanda tangan mentor. Karena dan Bapak Ibu sebelum masuk asrama sudah di print, jangan bawa lagi print misalnya kalau ada mau buat print lagi itu kalau di asrama itu. Ya. Di asrama itu kalau dia satu kamar dia 3 orang, ya, misalnya. Kalau satu kamar itu dibuat di kayak istilahnya buat tikar tidur semua rame-rame, bagaimana mau kerja? Kalau pengalaman saya kemarin, teman-teman dari situ langsung orang kerja di luar. Ada yang gayanya gimana mengetik, kan gitu. Ya, dan ini Bapak Ibu saya akan kirimkan ya tanda tangan ini ya. Angkatan 14. Sambil ada yang mau bertanya Bapak Ibu sambil saya akan share tanda tangan saya. Silakan bertanya teman-teman.
yang lain selain Pak Christian, apa lagi yang ada kendalanya? Pak Jevan, sempat tahu bertanya, Pak Bernard. Kalau saya izin Bapak, ada yang mau tanya sedikit. Eh, Terkait tanda tangan mentor itu ditanda tangan langsung atau no scan-nya Pak? Oke ya, pertanyaan bagus ya. Itu kalau mentor kan Bapak tidak, kalau saya kan harus ke Parigi baru saya tanda tangan langsung. Kalau mentor itu tanda tangan langsung, tinggal saya punya di scan. Oke, scan. Tergantung kalau mentor sudah, kau scan saja. Ini saya kirim saya punya tanda tangan. Sama ini yang saya kirim tanda tangan saya. Ya, saya sudah kirim itu di WA group. Dia warna hijau ya, tidak hitam. Kan beda. Beda penampilan kan. Masa Bapak tidak rubah-rubah. Nanti mungkin setelah eh, pengasahan saya kasih warna ungu. Kok ungu Bapak? Ya, nanti untuk pengasahan Bapak Ibu siapkan memang itu lembar pengasahan. Ya, sudah bisa nanti pas selesai saya tanda tangan. Nanti beliau tanda tangan. Sekaligus juga dia tanda tangan di bawah. Karena itu langsung pulang beliau. Ya, siapkan itu lembar pengesahan, teman-teman. Diri ya, nanti dikumpul. Siapa ketuanya? Ya. Saya Bapak Ketua. Oh, nah dia nanti dia cek namanya itu apa kabar ya, ini apa semua. Ya. Nanti nah, itu juga ada namanya pembina tingkat 1. Kalau masih tulis huruf, harusnya angka rumah satu saja. Angka rumah satu. Tidak usah tulisan. Memang di konsep saya langsung tulis kalimatnya satu kan, katanya. Tapi itu saya dan beberapa saya sudah rubah. Setelah saya pelajari, waktu konsep itu penulisan untuk pangkat itu tidak ada dalam bentuk huruf, seperti angka rumahnya. Misalnya pembina tingkat 1, ya, pembina tidak ada pembina tingkat 2. Masya Allah. Dan saya punya, sudah ada ya, masuk ya, tanda tangan saya ada ya. Nanti setelah itu tidak ada yang tanya berapa yang mau di print Pak. Ini saya yang bertanya, saya yang menjawab. Yang di print itu diutamakan untuk penguji. Ya, atau kalau misalnya mentor, kalau dia minta, kadang-kadang sudah. Nanti kau printkan kan? Ini hanya difokus. Kalau untuk saya, ya sudah bikin kirim file sama saya aja. Yang sudah tanda tangan mentor dengan saya, ya, untuk kirim. Kalau ini kan masih dalam konsep, ya. Kalau sudah mentor tanda tangan dan saya, itulah dokumen yang kita pakai nanti di pelaksanaan ujian, ya, seminar itu. Ya. Jangan sampai saya masih pakai file waktu kita punya masih di pembimbingan, nah, terus tidak dikirim, saya berdasarkan file waktu pembimbingan, padahal sudah ada perubahannya. Ya. Dan lagi, Pak, oh silakan Pak Berno. ya saya masih kurang paham tadi tentang yang setelah kita sudah dapat tanda tangannya Pak Coach dengan Pak Mentor kan itu kita print semua laporannya, terus kita bawa untuk ujian. Kalau misalnya di
nanti ada evaluasinya, ada perubahan, berarti kita print lagi begitu, Pak? Yang di print itu yang di perubahan. Tidak Oh, mungkin dia rubah semua. Ya. Kalaupun misalnya terjadi misalnya apa namanya ada perubahan halaman, ya di print. Tapi kan pengasalnya kan sudah tanda tangan. Makanya diminta tanda tangannya sudah ditanda tangan. Kan saya bilang lembar pengasahan itu kita tanda tangan. Ya, ya, Pak. ya, Pak. Nah, kalau kadang kalaupun ada perubahan yang sangat merubah halaman ya itu kan pasti kan rentetannya halamannya akan berubah. Ya. Nah, Bapak Ibu kalau waktu mau print cek memang halamannya, ya kan? Sesuai enggak sudah halaman ini sudah mau print ini. Jangan sampai di daftar isi penjelasan misalnya tentang kesimpulan tertulis di situ halaman 60 ya. Tapi faktanya bukan 60, 58. Nah, sudah di print karena daftar itu menggambarkan informasi ya, mempermudah orang melihat apa yang ada di dalamnya. Kan gitu. Saya lihat oh ini saya mau lihat ini halaman berapa ini. Saya buka halaman kok lain. Ya, itu maksudnya. Bapak Ibu kan sering buat namanya skripsi ya. Itu ya Pak Berno ya. Ya, Pak. Nah, mudah-mudahan tidak terlalu perubahannya kan. Tapi yang jelas Pak penguji kan dia buat catatan minta setelah ada perubahan kita sudah tanda tangan. Dia percaya Bapak Ibu. Apalagi kita sudah berikan jaminan. Nanti koordinasi atau apa penjelasan Pak Hendro, nah itu kan Bapak Ibu tidak mungkin yang dalam bentuk fisik dikirim ke LMS sinergi. Nah, nanti laporannya itu Bapak kirim ke laporan sinergi. Nanti ada Pak Hendro itu evaluator saya. Siap, Saya akan siap. nanti Pak Hendro. Karena itu pembuktian Bapak Ibu sudah laksanakannya. Nanti itu juga menjadi persyaratan Bapak Ibu untuk pemberian sertifikat. Tanpa laporan dikirim tidak bisa dapat sertifikat. Itu intinya. Ya. Nah, kemudian juga hal itu bagian dari pertanggungjawaban kita sebagai penyelenggara. Nah, nanti kalau diakreditasi, oh ini sudah ada semua mana laporan. Oke, silakan mungkin ada penjelasan Pak Hendro tambahannya itu kaitan dengan upload laporannya mereka. Sambil kita Ini, tunggu. untuk penjelasan kayaknya sudah cukup Pak Wahab. Ya, Nah, saya cuma maaf ya. mengingatkan teman-teman kalau bisa segera dirampungkan semuanya. Karena untuk klasikal betul apa yang dikatakan Pak Wahab akan tersita waktunya di situ dan pasti akan capek. Takutnya tidak akan sempurna pengerjaannya dan pasti akan sampai tengah malam. Itu berapa kali yang kita temukan itu mengerjakan laporan menjelang ujian itu sampai tengah malam Sampai sakit lagi sudah. sampai sakit. Ya, kayak di Bisa, Morowali ini kemarin Pak Hendro ada pas sakit dibawa ke rumah sakit. Nanti hari ini baru dia mau ujian karena dia harusnya sudah selesai angkatan sebelumnya. iya. Nah, kan kita tidak ingin kejadian seperti itu tertunda. Akhirnya sekarang kalau tertunda, apakah mau penguji untuk membalik penguji kembali? Nah, Otomatis ya. kalian yang akan ke provinsi, atau biaya lagi. Iya. Ya, syukur-syukurlah dekat Parigi Palu. Nah kalau Morowali seperti begitu, kejadiannya kan repot. Baru Kebetulan kali. pengujinya yang sama dengan coach yang sama. Iya, Jadi ikutkan dia. ya, silakan teman-teman bertanya kembali. Ada yang ingin tanyakan, sampaikan. Jangan pada saat menjelang ujian baru kasak kusuk mau tanya. Ada yang lupa ini, ada yang lupa ini. Nah, itu selalu yang kita hadapi kayak begitu.
dan imbasnya ke teman-teman semua. Ya kita salahkan ke teman-teman semua karena kenapa nggak ditanyakan sebelumnya pada saat pembimbingan. Ini pembimbingan terakhir ya Pak ya, Wahab ya. Ya, sudah. Ini Iya, kan terakhir. pra evaluasi ada lagi Nah, bimbingan. so tidak ada lagi pembimbingan. Syukur kalau coach mau istilahnya ekstra bimbingan. Mau saya. Hmm. Kalau lagi sibuk, Iya, kalian cuma cari itu waktu. jadi. Saya sibuknya itu minta ampun. Itulah. Saya tadi malam Pak Hendro itu angkatan 26 Banggai terpaksa saya lewat WA. Iya, Pakai WA kita diskusi. kadang-kadang kan kalau Kita buka. by WA juga kan takutnya tersalah kirim tuh ke angkatan lain. Tidak, WA itu kita buka, terus teman Eh, itu langsung dia share. Jadi kita Iya. hadir semua Oh di gitu. WA. Oh iya, apa Ya, video call kayak gitu ya. Ya, ya, video call semua. ya. Bagus kalau kayak Oh, ada gitu. musik. Saya sampai jam berapa tadi malam? Baru tiba itu. Saya tiba tadi malam itu jam 7 malam. Pas Karena datangan, oh iya. Sudah. iya, karena coach itu mengingat kesehatan kalian, kondisi kalian, tapi kalian kadang-kadang nggak tidak mengingat keadaan kondisi coach juga, karena coach juga butuh istirahat. Ya, apa Nah, boleh buat harus diganggu, harus diterima, tapi ada jam-jamnya. siapa Hendro? Oke, silakan teman-teman. Kasih Pak Hendro ya untuk Siap, pengarahannya, siap, pengarahannya. siap. Itu PPT-nya Bapak Ibu ya. Buat. Kalau sudah ini tuntas, buat PPT. Ya, jangan sampai terlena lagi. Cuma laporan di fokus, PPT pada waktu mau disampaikan, tidak ada PPT-nya. Sinyal Morowali bagus, Pak Wahab. Ya. Ini bagus, Tadi, cuma tadi kenapa tiba-tiba hilang saya? Padahal iya, sinyalnya bagus. Karena Alhamdulillah di tahun sini, ini bagus sekali ya, ya dia 4G plus, kalau tidak salah sini. Karena di 4G sini plus. banyak perusahaan di sini kan di GNA. Ini di sini dia bangun sekolah di samping. Iya, ya Kalau sekolah dulu Jepang setengah itu. mati. Kalau Di, dulu kita gua di cari pohon, tiang, di tiang di wah, pohon itu pohon. Ini namanya tersikal. tidak bisa Sekarang kita bergerak gitu. cari kita. Nah, kalau siapa tahu tuh pergi nih. Kedatang. Iya, kalau bergerak sedikit hilang jaringan. Iya, iya, Ya. cocok. Memang itu suka duka. Iya. Ada lagi teman-teman? Pak Ariandi, silakan. Jangan jangan untuk di sesi ini, sesi terakhir bimbingan, silakan bertanya. Jangan di mute. Coba kalau merasa lingkungannya tenang, buka mute-nya. Silakan buka mic-nya. Supaya langsung. Jangan vakum kayak begini. Ini vakum hitungannya ini. Nanti ditanya baru menjawab. Silakan. Saya pakai aja, saya tanya di samping. Ribut. No, Iya. Rafika udah kirim ya. Kasih ya. Nanti saya chat. Bu Rafika. Saya chat. Tuh, mungkin sudah paham semua ini, Pak. Sudah. Saya kan sudah habis koreksi nih Pak. Beberapa Ya, kali mereka kirim. Saya suruh tambah ini, saya suruh tambah ini ya. Kalau ya. yang sudah final itu Nila, sama Antonius sama Nadia. Pak Jeven sudah kirim, tahu sebelum dia kirim-kirim. Pak Jeven sudah kirim perbaikannya. Belum Bapak? Wah, diskusi terus kita kan. Iya. Iya, Sambil iya. dikirim, sambil Baik. dikirim, sambil koreksi. Kalau udah selesai langsung kirim saya cek Iya, lagi. supaya bisa Iya, dikoreksi Pak. di sini. Ya, itu. Pak Christian, silakan dikirim. Kalau sudah selesai. Ya, Pak. Iya. Dan juga catatan untuk teman-teman yang lain, kalau misalkan ada berhalangan, tolong diinformasikan Ya, Pak, maaf, Pak. keterlambatan, karena kita hitungannya lain lagi nanti. Ya. Oke, kalau tidak ada, akan saya tuntaskan selesaikan laporan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saya izin Pak Hendro ya. Saat ini harus serius. Ini sudah di ujung-ujungnya ya. Iya. Sudah di ujung-ujungnya ini, sudah mau masuk di mana. Sayang sekali ya. Dibuat supaya saya tetap mendoakan Bapak Ibu semua sehat, diberikan kelancaran ya, kemudahan, sehingga di pelaksanaan itu ya tentunya insya Allah bisa selesai ya.
Ini sekarang di sini lagi ramai nih Pak, kesiapsiagaan Pak Deyamin yang Pada kasih. Yamin, iya. Kita Iya, nanti yang mau, insya Allah Pak Rigi juga pada Yamin. ya Pak Deyamin. Yang Iya. ujian besok ini, bayangkan kalau sebentar ini sampai malam, terus mereka ujian, Bapak punya laporan belum selesai, Ya, PPT belum selesai, sakit sudah itu. Nah, itu kan kemarin kan begitu, sakit. Ternyata mah itu dia ya, sakit. Mungkin karena berpikir belum ini, belum iya, anu lah. betul, betul, Pak. Gitu. Karena pasti untuk mau sarapan atau mau makan aja terpikirannya cuma itu. Ya, Akhirnya ada laporan. keluhan. Selalu Hmm. yang saya dengar keluhan, oh kita punya bela negara terlalu begini, begini, begini. Akhirnya nggak dapat bikin. Ah, iya. Ini kan sudah salah. Sudah kurikulumnya sudah begitu ya. Iya, maksudnya kan pada saat bimbingan itu yang digenjot. Ya. Pada saat habituasi itu yang digenjot. Tapi jangan ada keluhan pada saat klasikalnya. Dan itu selalu itu yang selalu kita dapat. Ya Kegiatan tetap kita praktikal itu sudah kegiatan lain sudah. lain. Sudah bukan Jadi lagi yang buat laporan. Heeh. Jadi yang kami salahkan bukan bukan coachnya tidak ya teman-teman semua karena tidak bisa memanage waktu pada saat diskusi untuk bimbingan segala macam tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang Iya. Orang lain lagi happy di kegiatan kesiapsiagaan kan ada permainan-permainan, iya banyak lempar. permainan Ada yang tidak ketakut-takut. Nah, apa itu? Nah, gitu. karena sudah Karena stres. laporan belum selesai, PPT belum selesai, masih dia pikir. Ah, Bapak Ibu pas mau bikin, nah ini kemarin kalau tidak salah Pak Hendro di satu ruangan tidur semua ya, di iya satu ruangan semua, laki dan perempuan kan, perempuan iya sendiri satu ruangan ya. Coba Bapak mau kerja, terpaksa bikin di lobi itu kan, kan betul angkatan 2020 kan tahun dua-dua 2022 kan, bayangkan itu baru mau bikin. Aduh. Nah, Bapak Ibu tidak ada bisa keluar lagi kalau sudah dia asrama. Kalau keluar Pak Hendro langsung sweeping. iya karena kita Dia dibantu bilang oleh sudah pihak keluar terus saja, kalau tidak usah balik-balik. iya kita kan ya sesuai apa keinginannya peserta kayak bagaimana ya kita ikuti berarti tidak mau mengindahkan kita punya peraturan ya silakan. Cuma konsekuensinya ya itu mungkin 44 kurang jadi 42 atau 40. Apakah mau seperti itu? Kan jangan. Janganlah. Maksudnya gunakan kesempatannya ini. Memang jangan sampai ada anggapan sepele ini. Ah, wah ya ini. Jangan. Oke. Ya, izin Pak Hendro dan apa yang saya sarankan Bapak Ibu itu sebenarnya sudah ada. Tinggal menempelkan di bab 3. Kan gitu. Kalau ada kesulitan kan bisa minta bantuan nih. Coba oke ini kan. Saya kemarin tinggal copy saja di depan, pindah ke bawah, tinggal ambilnya kasih kecil, nah, foto di sini. Kan tapi orang-orang milenial bagaimana dikasih tunjuk? Lah, ya, enggak lah. Tidak ada Bapak Ibu, ya silakan lanjutkan, memperbaiki dan segera kirim. Tanda tangan kan saya sudah kirim ya, Sudah tadi Pak. sudah saya kirim, dipaparkan. Mungkin ada yang tanda Pak tidak bagus warna hijau, ada mungkin warna ungu. Saya ganti warna ungu. Begitu. Sesuai baju. Oke. Saya pikir kalau tidak ada Bapak Ibu, tidak ada ya. Segera diperbaiki. Mentor terutama Bapak Ibu, hanya mentor. Diskusi dengan nanti akan diarahkan bagaimana mentor itu harus mendampinginya seperti apa. Jangan mentor jadi penguji. Mentor sudah jadi kan. Itu yang Mentor itu hebat itu. selesai. Mentor Begitu sudah kan. selesai sebelum masuk seminar. Jangan sampai mentor yang babat kamu semua. Dan mentor dengan coach itu fungsinya sama, pembela negara. Mau bela Bapak Ibu, kita ini pengacaranya Bapak Ibu. Kita jangan lagi mentor sudah jadi hakim. Saya pikir kalau tidak ada Bapak Ibu, makasih ya teman-teman. Saya mau maaf ya. Saya sudah saya menyampaikan mungkin ada yang tidak kenal. Saya berupaya Bapak Ibu apa yang saya sampaikan ya. Win, dipakai juga ini Win, Pak Wahab. Sudah, saya Ya, semua balik.
Dibilang sama orang. Saya Awan akhiri Bapak Acep. Ibu ya. Sudah kutabrak. Saya akhiri Berat Bapak Acep. Pak Hendro sekian ya. Oke, siap. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum Memang lagi warahmatullahi kita izin wabarakatuh. pakai. Selamat ya pagi ya teman-teman. Semangat, semangat, semangat. Ya, ya, Sehat siap, terus. siap. Oke? Makasih banyak Pak Wahab. Ya, Pak Hendro kasih semua. Siap. Mohon maaf Pak Acep. Kita gunakan ini roomnya memang hari ini. Baik, untuk Ya, mempersingkat waktu sesi pada hari ini, bimbingan praevaluasi kita cukupkan. Ada ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Om izin live. Swastiastu siap Ya. berhubung